Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Roza dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu harap kalian sehat semua. Ingat, di masa pandemi ini kalian harus menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan dengan cara pertama, pakai masker, yang kedua, cuci tangan, dan yang ketiga, jaga jarak. Baik anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan membahas teks prosedur. Teks prosedur ini ditujukan untuk kelas 11 SMA. Baik, sebelum ibu memaparkan apa itu teks prosedur, kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning melalui media Google Classroom, peserta didik dapat menginstruksikan informasi berupa pertanyaan-pertanyaan umum dan tahap-tahapan dalam teks prosedur serta terampil merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis dengan sikap kritis, kerja, dan komunikatif. Baik anak-anak ibu sekalian, sekarang kita masuk ke pengertian teks prosedur. Sekarang ibu mau nanya, tahu kalian itu apa prosedur? Benar, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks yang membuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Yang B, teks yang membuat cara melakukan suatu aktivitas. Kemudian yang C, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Kemudian kita masuk ke tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur ini adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Nah, sekarang anak-anak ibu, kita akan masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Kemudian yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Kemudian yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Nah, sekarang anak-anak ibu kita masuk ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini ada 3. Yang pertama tujuan. Tujuan ini sama dengan pernyataan umum. Kemudian yang kedua langkah-langkah. Dan yang ketiga penegasan ulang. Penegasan ulang sama dengan penutup atau kesimpulan. Kemudian kita masuk ke kaidah kebahasaan teks prosedur itu sendiri. Yang pertama, kaidah bahasa yang pertama yaitu menggunakan kata kerja perintah atau disebut dengan imperatif. Nah, imperatif itu adalah kata-kata yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Kemudian kita masuk ke kaidah bahasa yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Nah,
kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan. Kemudian istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke kaidah bahasa yang ketiga, yaitu menggunakan kata penghubung konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Sekarang kita masuk ke kaidah bahasa yang keempat, yaitu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Kemudian kita masuk ke kaidah bahasa yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Nah, ini maksudnya adalah di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Nah, itu untuk kaidah yang kelima. Kemudian kita masuk kaidah bahasa yang keenam, yaitu verba, material, dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Nah, sekarang anak-anak ibu, kita akan masuk ke contoh teks prosedur. Contoh pertama ibu tampilkan dengan judul memasak mie goreng instan. Nah, di sini akan ibu jelaskan bagaimana struktur teks prosedur itu. Nah, ini ya. Nah, di bagian mie instan sampai dengan di sini, ini disebut dengan tujuan umum. Betul sekali. Dan dari nomor 1 sampai nomor 3 disebut dengan, ya benar, langkah-langkahnya. Dan yang terakhir di nomor 4, benar sekali, disebut dengan penutup atau penugasan ulang. Baik, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya yaitu membuat rekening bank. Baik, di sini akan kita analisis lagi ya. Mana tujuan umumnya? Ya, ini dia tujuan umum. Mana langkah-langkah prosedurnya? Ya, benar sekali. Ini dia langkah-langkah prosedurnya. Sekarang struktur yang ketiga. Penegasan ulang atau penutup atau kesimpulan. Benar sekali, ini disebut dengan penegasan ulang atau kesimpulan atau penutup. Baik anak-anak ibu, demikian pembelajaran materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Demikianlah pembelajaran dengan materi prosedur teks prosedur. Tetap jaga kesehatan. Tetap mencintai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.